Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jag Channel ya. Di sini kita akan coba mengulas beberapa saham. Salah satunya nanti kita coba lihat ada Antam Timah gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya akan mengingatkan kembali ya, kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi ulasan ini gratis, tanpa ada biaya. Keputusan ada di tangan Anda mau mengikuti atau tidak, tapi saya sarankan setiap ada ulasan Anda bisa cek kembali sesuai dengan yang Anda mampu gitu kan, grafiknya, info kanan kiri gitu kan. Jadi supaya lebih memantapkan lagi bahwa ini benar bisa untuk dibeli atau tidak gitu kan, bukan sekedar apa yang sudah saya sampaikan Anda langsung percaya saja gitu kan ya. Jadi seperti biasa saya juga mengingatkan jaga kesehatan, selalu pakai masker juga gitu ya teman-teman. Dan saya mohon untuk subscribe, like dan komennya supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan dan perlu diulas, Anda bisa tulis di kolom komentar untuk saya ulas di hari berikutnya gitu kan. Bagaimana saham A, saham B, saham C, nanti saya akan coba bantu untuk mengulasnya. Ya teman-teman, IHSG kemarin tanggal 5 Mei 2021 berhasil tutup dan parkir di zona hijau, walaupun emang agak susah gitu kan, tipis juga gitu kan, di level 5975 naik 12 poin atau 0,2% gitu kan. Dengan kemarin itu, dengan keluarnya laporan data ekonomi GDP kuartal pertama 2021, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021 yaitu sebesar 0,96% ya, minus 0,96% gitu kan. Itu berarti Indonesia masih mengalami resesi ekonomi karena kita berturut-turut pertumbuhannya minus ya. Dan dengan pergerakan berbagai indikator kuartal pertama 2021 ini, perekonomian Indonesia berdasarkan PDB yaitu 3.969 triliun, sehingga dibandingkan dengan kuartal pertama 2020, ekonomi Indonesia kuartal pertama 2021 ini masih kontraksi minus 0,74%-nya kuartal per kuartal gitu kan, bukan kuartal, year on year-nya gitu kan ya. Tapi secara kuartal per kuartalnya kontraksi minus 0,96% ya. Jadi ya sesuai ekspektasi sih kan, karena ekspektasinya kan minus 1 sampai dengan minus 0,1%-an. Dari kemarin-kemarin dari Ibu Sri Mulyani mengungkapkan itu ya. Dan saya ingatkan juga seperti siklus ya, bulan Mei ini biasanya sih banyak merahnya mungkin ya, tapi kita tidak tahu juga karena tahun ini 2021 ini adalah kondisinya IHSG ya masih cukup lumayan rendah ya kalau dibandingkan dari sebelumnya gitu kan. Cuma kan kita mengingatkan kembali, di Amerika sendiri kan ada kemungkinan gitu kan untuk menaikkan suku bunga The Fed-nya sendiri karena posisi inflasi yang sudah 2%-an ya. Jadi kalau udah melebihi 2%, ada kemungkinan Fed untuk mengambil keputusan gitu kan. Ada kalau dari Twitter dari
The Fed sendiri ada pembicaraan, ada komentar yang mengenai kemungkinan akan mengambil langkah untuk penyelamatan inflasi yang sudah di atas 2% misalnya gitu kan. Nah, jadi ini juga yang mungkin akan membuat IHSG agak berat untuk naik gitu kan. Nah, cuma kita tidak tahu apakah ini akan diambil langkah ini gitu kan untuk menaikkan suku bunga. Jika betul The Fed menaikkan suku bunga, otomatis akan dilakukan mungkin sama investor, sebagian akan menarik dananya di emerging market gitu kan, termasuk Indonesia gitu kan. Nah, tapi kita tidak tahu juga kalau dengan komitmennya The Fed, dia akan tetap mempertahankan suku bunga sampai 2023. Kadang kita tidak tahu kalau kondisinya emang tidak memungkinkan secara mendesak, The Fed tiba-tiba mengubah keputusannya yang tadinya akan menaikkan suku bunga itu mulai 2023, ternyata tiba-tiba bisa aja gitu kan di 2021 ini. Ya mungkin bukan dalam jangka waktu dekat ini, bisa aja di kuartal ketiganya atau keempatnya gitu kan. Itu mungkin teman-teman ya secara ini. Dan yield obligasi sendiri pun di Amerika gitu kan, ini yang mempengaruhi gitu kan. Cuma kan sementara ini kan sekarang udah agak stabil ya di posisi 1,5 gitu kan. Tidak seperti dari awal Januari ya, itu dari 1% naik sampai 1,7, hampir 1,8 malah ya, 1,8an gitu kan. Ini 1,5 sih. Jadi masih agak udah stabil lah, tidak naiknya tidak liar sekali gitu kan. Nah, jadi ini yang mempengaruhi keputusan-keputusan ini yang akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG sendiri, indeks kita gitu kan ya. Jadi selain ekonomi kita, tapi pergerakan The Fed, keputusan The Fed, dan ibaratnya yield obligasi pemerintah Amerika yang akan mempengaruhi capital outflow dan inflow ke kita kembali gitu kan. Kalau melihat sekarang itu sudah mulai ada capital inflow kembali, masuk lagi dana asing itu ke kita gitu kan. Karena melihat di kuartal kedua ada kemungkinan kita ini akan mulai pertumbuhannya plus gitu kan, bagus gitu kan. Nah, jadi mereka mulai sedikit memasukkan kembali dananya ke kita gitu kan ya. Tapi kita masih belum tahu sampai kapan dan seberapa besar masuk kembalinya gitu kan ya. Nah, dari penutupan Dow Jones semalam pun posisinya indeks plus tipis ya gitu. Plus tipis di mana cuma plus 97-an atau 0,29 gitu kan. Cuma yang kita garis bawahi yaitu edonya di sana itu naik 1,59% gitu kan edonya. Jadi kemungkinan kita untuk hari ini indeks bisa plus gitu kan. Minimalnya akan menutup posisi resist yang di 6.000 lebih lah ya, 6.005 ya, 6.005 lah ya minimal gitu kan. Kalau posisi indeks melihat dari edonya gitu kan. Tapi kalau mengikuti pergerakan edo, mungkin kalau 1,5% berarti dia akan ke 61 gitu kan ya, ke 61, 6.100 langsung di posisi resist itu mungkin bisa tercapai. Nah, saham-sahamnya apa saja yang bisa mempengaruhi IHSG naik? Nah, kalau saya perhatikan dari sini ada komoditi-komoditi yang begitu naiknya cukup lumayan besar gitu kan. Di antaranya ada timah, ada nikel gitu kan, dan posisinya juga ada batu bara yang masih stabil naik gitu kan. Untuk pengiriman Juni itu dia naik 1%-an gitu kan. Nah,
Jadi kondisinya masih cukup lumayan menarik nih untuk komoditi ini. Karena untuk perbankan masih kurang menarik ya sementara ya untuk di kita ya. Perbankannya karena pertumbuhannya sudah masih minus maksudnya. Jadi masih kurang begitu menarik untuk perbankan, kecuali beberapa perbankan kecil gitu kan yang ada kemungkinan baru mau masuk ke bank digital. Nah, saya mengingatkan kembali, cuma kan kita melihat dari perbankan ini kan sudah price in ya harganya sih, karena melihat dari pertumbuhan yang minus 0,96 kuartal per kuartal gitu kan, sudah price in, harusnya sih sudah mentok di sini harganya, udah terlalu murah untuk kayak BRI, untuk kayak Mandiri gitu kan. Nah cuma kan kita tidak tahu, kadang-kadang hitungan dari investor sendiri berbeda dengan cara pandang kita gitu kan ya. Nah itu teman-teman, mungkin salah satunya kalau menurut saya sih bisa diperhatikan, tapi jangan andai kata mau buy pun perbankan ya cukup dengan berapa persen dulu gitu kan, jangan langsung full oh ini udah murah sekali, belum. Kalau menurut saya mungkin sampai dengan ini Mei ya, akhir Mei lah kita lihat gitu kan itu. Tapi yang masih saya sarankan untuk sekarang adalah ya bank-bank kecil yang akan menuju digital, jadi bank digital gitu kan ya. Oke teman-teman, untuk pertama kita membahas IHSG itu mau ke berapa sih gitu kan. Nah kalau kemarin dengan penutupan di berapa kemarin di 5975 itu ya cukup lumayan, dia walaupun tipis ya masih di bawah posisi MA5-nya yaitu 5980 MA5-nya, dan MA10-nya di posisi 5985. Untuk hari ini kemungkinan IHSG lebih condong menguat dibandingkan melemahnya gitu kan ya, dengan apalagi didukung dengan pergerakan komoditi yang cukup lumayan. Nah kemungkinan besar minimalnya ke 6006 atau posisinya andai kata plus mengikuti Edo yang tadi malam di Dow Jones gitu kan, pergerakan di sana mencerminkan bisa ke 6100 gitu loh teman-teman ya, di situ. Nah saham-saham yang mungkin pergerakannya yang hari ini cukup lumayan sih yang saya perhatikan gitu kan, itu ada pertama mungkin Timah ya, karena melihat dari komoditinya sendiri pun kemarin tadi malam maksudnya cukup lumayan naiknya ya, 4,5%, naik 1295-an. Sekarang posisinya udah 29467 gitu kan. Nah jadi pergerakan harga timah sendiri kan cukup lumayan tinggi gitu kan ya, apalagi kita adalah salah satu produsen dari timah sendiri gitu kan, yang nomor 2-nya kita ya kalau nggak salah ya. Cuma pangsa pasar kita adalah kita nomor 1 yang di dunia untuk ngituin timah, ekspor timah gitu kan ya. Nah timah keberapa sih kemarin tutup posisinya di posisi 1865 ya, dia tidak bisa ngebreaking di resist 19-nya 1900 gitu kan ya, cuma tertinggi 1885 dan tutup 1865. Di posisi supportnya sendiri ada di posisi 1825 gitu kan. Nah kalau saya lihat, kalau misalnya hari ini bergerak dengan mencerminkan dari pergerakan harga timah dunia gitu kan, kemungkinan akan bergerak mencoba resistnya dulu di 19 break atau tidak. Kalau andai kata hari ini
break, mungkin arahnya sudah di posisi masuk ke 2030-an, ada resistnya ya di sana ya. Bisa bergerak sampai ke sana. Kalau menurut antara 2030 di sini itu ada resist sampai di situ gitu kan untuk timah sendiri gitu kan. Nah, andai kata dia tidak bisa break di 19, maka dia cenderung konsolidasi di antara 1850 sampai 19 gitu kan. Kalau saya sih lebih dengan melihat dari perdagangan komoditinya, harga komoditinya, ada kemungkinan dia akan menuju resist 2030-nya untuk timah ya. Itu sih teman-teman. Jadi jika break 19 arah udah 2030 arahnya gitu kan ya. Gitu. Untuk berikutnya adalah Antam. Antam pun sama, kemarin cuma tutupnya Antam pas posisinya di atas sedikit resist 2610, yaitu di Bollinger atas ya, untuk Antam ya. Jadi Bollinger atasnya 2610, tutup 2630 gitu kan. Jadi cukup bagus dia mempertahankan. Cuma Antam ini kalau melihat pergerakannya kadang-kadang dia akan konsolidasi ngetes support di bawah gitu kan, kayak kemarin walaupun tutupnya 2610 dia tuh turun dulu gitu kan ke 2570, ngetes support 2560-nya gitu kan, support di situ. Untuk hari ini sih kemungkinan akan mengikuti pergerakan dari timah, yaitu komoditi Antam pun kan posisinya naik nikel ya. Walaupun emang emasnya agak turunan, tapi nikelnya naik cukup lumayan gitu kan. Maka akan arahnya pun Antam posisi resist di 2730 itu ada kemungkinan akan menyentuh ke sana gitu kan ya, 2730-nya. Nah, untuk Antam sendiri kalau menurut saya ini kalau 2730 adalah resist yang cukup lumayan berat ya untuk dilalui. Kalau dia break maka arah ke 3000 sudah terlihat gitu kan. Karena posisinya dia akan cukup lumayan kuat dengan volume di sini. Dia naikin sampai 2730 itu volumenya harus besar sekali baru dia akan break sampai ke 3000. Tapi kalau 2730 dengan volume yang kecil, tidak didukung dengan volume, maka mungkin Antam cuma sampai 2730 atau 28 maksimalnya gitu kan ya. Itu teman-teman. Berikutnya ada LSIP ya. LSIP kemarin penutupan di 1360-an gitu kan, di posisi di atas resist sedikit ya. Resistnya di 1350, 10 perak di atas resistnya. Nah, kalau menurut saya sih sudah mulai menarik ya dengan kondisi pergerakan harga CPO-nya sendiri gitu kan. Nah, LSIP ini selain dia berhasil break di atas resist 1350 gitu kan, cuma harga sahamnya sendiri tidak banyak bergerak gitu kan. Beda dengan harga CPO-nya ya untuk LSIP ini gitu kan. Harga saham CPO tidak banyak pergerakannya, tidak banyak seperti harga CPO-nya kadang gitu kan ya. Volumenya pun belum begitu besar sekali, hanya sesuai rata-rata 20 harian dia gitu kan. Mudah-mudahan sih hari ini ya kalau melihat harga CPO turun tipis ya. Cuma ya kita kan dari kemarin harga CPO naik pun kadang tidak banyak bergeraknya untuk sahamnya, saham CPO-nya gitu kan. Bukan hanya LSIP tapi yang lain pun pergerakannya sedikit gitu kan, AALI dan yang lain. CPO untuk hari ini sih masih di atas 4040 ya, minus cuma 2an aja, 0,05%, jadi kecil. Nah, andai kata hari ini break naik pun ya menurut saya sih masih memungkinkan gitu kan. Itu untuk LSIP. Berikutnya ada BABP ya teman-teman ya. BABP, Bank MNC ini bank kecil yang baru mulai bergerak karena MNC akan melakukan
reisunya bisa jadi tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement ya, atau bisa jadi juga AMETD biasa gitu kan, yang klien-klien kecil pun bukan klien, investor kecil pun bisa membeli gitu kan. Nah, harganya belum keluar karena masih dibahas oleh manajemen BABP-nya sendiri gitu kan, MNC Bank. Jadi kemungkinan kalau dia bergerak antara 115-an sih mungkin. Kalau dia break ya, arah dari MNC ini ada di target awal 120-an ya. Kalau menurut saya 95 sampai 97 sudah boleh buy sih. Ada support di 93-an ya. Supportnya di 93. Kalau misalnya 93 ini bisa bertahan, maka akan kembali up naik sampai ke 106. Dan 106 jika bisa dibreakin, maka arahnya ke 118 sampai 120 sementara ini ya. 106 dulu, di sini ada resist gitu kan. Nah, kalau 106 ini bisa dibreakin, maka 18 sampai 20 itu bisa tercapai untuk target awal. Berapa berikutnya? Berikutnya akan menuju ke 150-an katanya sih kalau misalnya itu tercapai. Cuma kalau menurut saya 120 aja untuk sementara ya, take profit dulu sebagian ya. Tapi kalau misalnya mau coba ngetes nunggu sampai 150, silakan. Itu sih Anda sendiri yang bisa menentukan mau targetnya ke berapa ya. Cuma secara teknikal saya menggambarkan jika 798 break, maka 98-nya break, maka arahnya ke 106, dan 106 break, maka arahnya 118 sampai 120. Nah, jika di situ dengan volume yang cukup lumayan kuat, maka 150 target berikutnya gitu kan ya. Itu untuk BABP. Perhatikan BABP. Nah, berikutnya ada food nih, food. Ya, food ya. Food ini cukup lumayan menarik. Kalau menurut saya dia kemarin sempat turun terus di hari Selasa gitu kan. Nah, tapi hari Rabu posisinya dia berhasil tutup di atas EMA 10-nya kembali, dan tutupnya di posisi 122 ya. Yaitu masih di bawah MA 5-nya, tapi posisinya udah di atas EMA 10. Jadi menurut saya ini food akan kembali naik menuju ke 140-nya gitu kan ya, 140. Nah, food ini ada kemungkinan perhatikan teman-teman di area 120 sampai 122 ya. Itu ada support di situ. Nah, kalau misalnya masih area buy-nya antara situ aja, 120 sampai 122 kalau menurut saya. Teman-teman spekulasinya di situ untuk food ya. Berikutnya ada Zebra nih, Zebra ya, yang selama ini mungkin teman-teman yang ngikutin ya. Zebra pun kembali kemarin tutup di atas EMA 10-nya dan MA 5-nya ya. Nah, untuk hari ini masih ada kemungkinan untuk naik kembali ke posisi ke resist berikutnya menuju ke 13-an ya teman-teman ya. 13 jika di 1150-nya akan kembali, jadi ada resist di 1150. Kalau misalnya emang break, maka 13.300 akan mencapai level tertingginya kembali gitu kan. Di sini kan ada resist di 1150, 1150. Kalau misalnya di 1150 ini berhasil dibreakin, maka arahnya naik di level tertingginya di 1310 ya. Ada resist 1310 ya di sini untuk Zebra. Nah, buy di berapa sih? Ya, spekulasi buy sih di kisaran 1050 sampai 1100 maksimal ya. Gitu sih untuk belinya gitu kan. Itu teman-teman. Jadi posisi ada BABP, Timah, Antam, Food,
L-Ship, dan Zebra ya. Ada 6 saham yang bisa diperhatikan sama teman-teman semua ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga ulasan yang saya ulas ini bisa bermanfaat untuk Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Salam sukses selalu dan salam cuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.